Baik, kita masuk ke pembahasan utama dari APSIA di pertemuan 1 tentang konsep dasar analisa pengembangan sistem informasi akuntansi. Untuk capaian pembelajaran, di sini mahasiswa diharapkan mampu ya menganalisa dan menerapkan konsep dasar analisa pengembangan sistem informasi akuntansi. Jadi nanti kalian menganalisa sistem tersebut dan bagaimana menerapkan atau implementasi dari sistem informasi akuntansi yang kalian analisa sebelumnya. Kemudian, poin pembahasannya adalah ada 4, ada analisis, desain, dan pengembangan sistem, ada metodologi berorientasi objek, ada System Development Life Cycle atau SDLC, lalu ada analisa kebutuhan fungsional yang nanti akan dibahas dengan studi kasus pembelian. Poin pertama pembahasan di sini ada analisis, desain, dan pengembangan sistem. Ya, untuk poin analisa sistem di sini menurut Sukamto dan Salahuddin, kegiatan analisis sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem baru. Nah, di sini poinnya adalah kalian harus menganalisa ya dan melihat sistem yang sudah ada atau yang sudah berjalan bagaimana. Ya, kalian amati ya, kemudian setelah kalian pelajari dan diamati, cari ya, kalian harus peka terhadap sistem tersebut, mana sisi yang bagus dan mana yang sisi tidak bagus dari sistem tersebut. Nah, ketika sudah diinventarisir bagian mana yang bagus dan mana yang tidak bagus, nah kemudian kalian harus dokumentasikan ya, dokumentasikan ketika sistem tidak bagus. Nah, apa aja sih kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membagusi ya atau mengupdate sistem yang baru. Jadi sistem yang lama, kalau kalian mau update, dokumentasikan dulu nih, ya kebutuhannya apa saja. Nah, kalau sudah, baru nanti kita masuk ke fase update sistemnya, ya ketika kebutuhannya sudah didokumentasikan oleh kalian. Langkah-langkah untuk menganalisis sebuah sistem, yang pertama adalah identify atau mengidentifikasi masalah. Ya, kita harus tahu dulu masalah dari sistem tersebut apa. Ya, misalkan saya ambil contoh, misalkan penjualan, dari sistem penjualan, apakah laporannya tidak tersusun dengan rapi, atau misalkan pencatatan barang keluar tidak record dengan rapih atau sistematis. Nah, di sini kalian harus identifikasi apa sih penyebabnya gitu ya. Kemudian poin kedua adalah understand. Ya, di sini kalian harus memahami kerja dari sistem yang ada. Jangan sampai sistem yang kalian amati tapi kalian tidak paham. Sistem penjualan bagaimana, kalian bingung gitu ya. Nah, jangan sampai, ini adalah tahap yang harus kalian penuhi. Memahami kerja dari sistem yang berjalan seperti apa. Setelah itu ada analyze, yaitu menganalisa sistem. Nah, di sini kita analisa kebutuhannya apa saja. Setelah dianalisa, buatlah report atau laporan dari hasil analisis sebelumnya. Ya, semua sudah kalian inventarisir, sistemnya sudah dianalisa, kemudian buatkan laporannya nanti untuk masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, di sini adalah menurut Sukamto dan Salahuddin, hal pertama yang akan dilakukan dalam analisa sistem adalah melakukan pengumpulan data. Ya, jadi ketika kita mau menganalisa sistem, misalkan ada kekurangannya, kita kumpulin dulu tuh, ya, data-data yang kita butuhkan untuk menganalisis. Misalkan data tentang stok barang, data tentang keluar masuknya barang, gitu ya, sebagai contoh seperti itu. Jadi untuk melakukan analisa di tahap selanjutnya butuh penguat. Ya, penguatnya adalah data yang sudah kalian kumpulkan. Ada beberapa teknik pengumpulan data.
Ya, di sini ada pertama wawancara, yaitu teknik yang bisa kalian pakai dengan melakukan interaksi langsung dengan salah satu pelaku sistem tersebut. Ya, jadi wawancara kalian bisa tanya jawab dengan pelaku sistem tersebut. Yang kedua ada teknik observasi. Teknik observasi di sini adalah kalian bisa melihat secara langsung ya, melihat secara langsung cara kerja sistemnya seperti apa. Nah, ini observasi. Kemudian ada teknik kuesioner. Teknik kuesioner ini adalah teknik dengan mengumpulkan data melalui kuesioner ya, melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan ke pelaku sistem gitu ya. Jadi dari pertanyaan tersebut nanti diisi, nah di situ kalian bisa kumpulkan datanya, direkap ya, jadi sampling data nantinya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang desain sistem. Nah, di sini menurut Sukamto dan Salahuddin, desain sistem ya menyatakan bahwa desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak merupakan upaya untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi maupun penggunaan sumber daya, dan kepuasan batasan pada proses segi biaya, waktu, dan perangkat. Nah, untuk desain sistem sendiri, di sini adalah kita bagaimana membangun sebuah sistem yang sebelumnya sudah kalian analisa, yang di tahap sebelumnya, yang selanjutnya harus kita develop ya sistem tersebut, atau kita bangun sistem tersebut untuk memberikan sebuah kepuasan kepada user ya dalam memenuhi target sistemnya seperti apa. Nah, dalam membangun sebuah sistem, ya mendesain sebuah sistem, harus kalian pikirkan lagi segi biaya, ya waktu yang digunakan dalam mendesain sistem tersebut, dan perangkat yang support terhadap sistem tersebut seperti apa. Jadi, pendokumentasian kebutuhan sistem dalam membangun desainnya, itu juga harus kalian inventarisir kembali, agar nanti ketika desain sistem tersebut akan masuk ke tahap selanjutnya, sudah memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Tujuan utama dari perancangan sistem tersebut adalah satu, untuk memenuhi kebutuhan kepada si pemakai sistem. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Ya, untuk poin 1, jelas sistem ini dirancang ya kita untuk memenuhi kebutuhan si user ya, user yang akan memakai sistem tersebut. Kemudian di poin keduanya, ini akan memberikan gambaran yang jelas. Karena dalam mendesain sebuah sistem atau merancang sebuah sistem, si perancang dan si pengeksekusi sistem itu akan mempunyai tugas yang beda. Yang untuk merancang sistem biasanya adalah si sistem analis. Nah, kemudian untuk mengeksekusi sistem tersebut ya menjadi sistem jadi adalah seorang programmer. Jadi di sini maka di poin B kan menjelaskan bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli yang terlibat. Ya, artinya si programmer ketika nanti mengeksekusi sistem yang sudah dirancang, yang dibuat untuk diimplementasikan menjadi sistem nyata menggunakan bahasa pemrograman, tidak kebingungan untuk perancangannya seperti apa. C. Pengembangan sistem atau system development memiliki arti di sini menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Jadi development ya, sistem development ini tidak seutuhnya atau real mengganti secara keseluruhan. Bisa juga sistem yang sudah ada sudah bagus, tetapi ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki demi kelancaran sistem tersebut berjalannya ke depan seperti apa. Nah, kenapa sistem ini harus diperbaiki? Nah, di sini ada penyebab. Penyebab sistem harus diperbaiki. Satu, adanya permasalahan yang timbul. Sebagai contoh, ketidakberesan sistem atau pertumbuhan organisasi. Yang kedua, adanya
opportunities atau kesempatan untuk peningkatan pelayanan dan untuk proses pengambilan keputusan. Jadi untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan, sistem ini juga harus dikembangkan atau diperbaiki lebih bagus lagi atau diupdate secara berkala demi kepuasan pelayanan kepada user. Poin ketiga, adanya instruksi atau direktif dari pimpinan. Nah, di sini pimpinan melihat nih, di sistem tersebut perlu diperbaiki. Berarti ada sebuah perintah ya dari pimpinan, sistem tersebut harus diperbaiki secara berkala atau mendadak ya, bisa secara mendadak diperbaiki karena pimpinan melihat ada kekurangan di sini. Ya, jadi sistem ini nggak hanya melihat waktu maintenance-nya misalkan berkalanya adalah sebulan sekali. Tidak juga ya, sebulan sekali adalah berkalanya. Tapi ketika di tengah perjalanan, misalkan setelah 15 hari sistem tersebut berjalan, pimpinan melihat, oh di sistem tersebut ada celah nih. Nah, kita sebagai orang yang akan memperbaiki sebuah sistem, diperintahkan ya atau diinstruksikan oleh pimpinan agar segera memperbaiki sistem tersebut. Nah, di sini siklus pengembangan sistemnya ya digambarkan dengan sebuah bagan. Pertama, sistem yang ada akan menampilkan permasalahan, kesempatan, instruksi. Nah, setelah permasalahan, kesempatan, dan instruksi, lalu ada pengembangan sistem. Ya, pengembangan sistem. Setelah sistem ini di-develop, ya, dikembangkan, nanti akan memecahkan masalah, meraih kesempatan, dan memenuhi instruksi. Nah, dari 3 poin ini, lahirlah sistem yang baru. Nah, sumber ini diambil dari salah satu ahli yaitu Tohari. Pada tahun 2014 pendapat ini dikemukakan. Next kita bahas tentang poin selanjutnya, metodologi berorientasi objek seperti apa. Ya, kalian nanti bisa lihat pembahasan ini di video selanjutnya.